Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian pastinya akan dialami oleh semua manusia. Karena kematian ini sejatinya adalah awal dari kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Lalu apakah benar bahwa sesungguhnya manusia yang telah meninggal, maka ruhnya akan berkeliling, mendatangi rumahnya semasa hidup dan kuburannya ketika ia mati? Dan apakah benar bahwa ruh ini akan meminta pertolongan doa dari keluarganya yang masih hidup di dunia? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat dari masa 3 hari, maka ruh itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan, sehingga aku bisa melihat jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah pun mengizinkannya, datanglah ruh ini ke kuburnya. Lantas, ia pun melihat jasadnya dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya, maka ruh itu menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ruh itu berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan. Rumah kesedihan, rumah kesusahan dan rumah penyesalan." Kemudian ruh itu pergi kembali. Dan, ketika telah melewati masa 5 hari, ruh berkata lagi, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi." Allah pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh tersebut ke kuburannya. Dan, ia pun melihat dari jauh, kemudian telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya nanah kental yang bercampur darah. Maka, ruh itu pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu." Dan, setelah itu, ruh itu berlalu pergi. Kemudian dikisahkan kembali, tatkala ruh itu telah melewati masa 7 hari, ruh berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh itu kembali ke kuburannya. Lalu, ia melihat dari jauh jasadnya telah dikerubungi oleh banyak ulat. Melihat hal itu pun, ruh menangis dengan sangat keras, seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu, di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang ridho bertetangga denganmu? Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayarkan. Ketika telah sampai masa 1 bulan, maka ruh itu kembali ke kuburnya. Dan, ia akan berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya, dan ia bisa melihat orang yang mendoakan dirinya, ia juga bisa melihat orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, maka ruh tersebut diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat kelak. Dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama para malaikat itu adalah ruh dan raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat yang agung yang turun khusus untuk melayani orang mukmin. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surat An-Naba ayat 38. Ada pula yang mengatakan, kata ruh dari ayat di atas adalah ruhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berada di bawah arasy. Ruh ini memohon izin pada Allah di malam Lailatul Qadar, agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin, maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain mengatakan, maksud kata ruh dari ayat di atas adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Ruh itu berkata,
"Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah roh itu di malam Lailatul Qadar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Syaban, malam Lailatul Qadar, serta malam Jumat, keluarlah ruh-ruh orang yang sudah mati, mereka berdiri di pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam yang penuh berkah ini, dengan bersedekah, atau memberikan makanan pada orang miskin, yang pahalanya ditujukan pada kami. Sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian bakhil, tidak mau bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat pengembaraan kami? Wahai orang yang berdiam di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami. Kami sekarang berada dalam kesempitan kubur, wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat pengembaraan kami, buku kalian masih digelar. Tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya, maka janganlah lupa pada kami dengan bersedekah dan doa. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu." Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Begitu sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati. Sepertinya telah putus hubungan dengan keluarganya. Teman-temanku semua, mengungkapkan cerita di atas, hanya sekedar mengingatkan bahwa diri ini akan mengalami dan melewati masa-masa tersebut. Mungkin cerita ini cukup menggugah, sehingga menjadi pelajaran berharga bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Kita semua harus mempersiapkan bekal menuju akhirat dengan iman yang kuat dan amal soleh yang banyak, serta harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, dan pula melaksanakan sunnah. Bagi yang tidak mau mengambil pelajaran, cerita tersebut hanyalah cerita biasa yang masih perlu keabsahan dalilnya. Dan masih perlu diuji dengan logika, karena belum ada penelitian para ilmuwan tentang kehidupan sesudah mati. Padahal, banyak ilmuwan dan para pemikir yang sudah mati, tapi tidak pernah kembali lagi ke dunia, yang mempertentangkan dalil ini, karena kedangkalan ilmu dan belum pernah mengalaminya. Sudah terlalu banyak bukti, tentang terjadinya kematian pada seseorang, yang menurut logika belum layak untuk mati, tetapi hal itu pun tetap terjadi. Namun, ada baiknya memperhatikan kata-kata orang bijak yang telah mengingatkan. Sebelum meninggal dunia, maka dunia ini adalah nyata dan akhirat berupa cerita. Namun, sesudah meninggal dunia, maka akhirat nyata dan dunia hanyalah tinggal cerita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-temanku sekalian, kisah tentang ruh yang mendatangi rumah serta kuburnya setelah kematiannya. Semoga kisah ini dapat menjadikan nilai positif bagi kita, untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.